Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi lagi sebesar 0,73%. Dengan total market cap mencapai di 1,2 triliun US dollars. Dan untuk Bitcoin dominance pada hari ini kembali meningkat sebesar 0,24% dengan penurunan volume sebesar 28,93%. Artinya apa? Kemungkinan besar di sini altcoins dropnya lebih besar dibandingkan dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin sendiri terjadi koreksi sebesar 0,15% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 29.866. Sementara untuk Ethereum terjadi koreksi yang lumayan signifikan sebesar 1,18% dan sekarang trading di angka 1.871. Lalu untuk XRP, nah XRP kita bisa lihat di sini koreksinya nggak main-main ya, 5,48%. Dan sekarang trading di angka 73 sen. Artinya posisi short kita kena target TP, tapi sayangnya untuk support awal kita sepertinya tembus ya. Kita lihat detail di belakang ya. Untuk BNB terjadi koreksi sebesar 1%-an di angka 241. Lalu untuk Cardano terjadi peningkatan sebesar 0,42% di angka 31 sen. Solana terjadi koreksi juga yang cukup signifikan di 4,45%. Dan sekarang trading di angka $24 lebih 63 sen. Untuk Dogecoin terjadi koreksi juga sebesar 2,49% dan Tron juga mulai terkoreksi sebesar 1,77% di angka 0,08. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini ya. Sekali lagi penekanannya adalah Bitcoin dominance mulai meningkat dengan lumayan signifikan di sini ya. Artinya altcoins mulai koreksi dengan cukup besar juga ya. Minimal lebih besar dibandingkan dengan Bitcoin. Dan sekarang kita masuk ke economic calendar. Untuk hari ini seperti biasa hari Minggu, jadi nggak ada event yang scheduled ya. Untuk besok kita coba intip apakah ada data penting atau tidak. Dan ada satu, yaitu adalah S&P Global US Services PMI ya, ini untuk data Juli. Nah kalau kita di sini harapan kita apa? Harapan kita adalah dia lebih lemah daripada ekspektasi. Kenapa? Karena a weaker than forecast reading is generally negative or bearish for the USD. Dan kita ingin USD melemah seperti biasa ya. Jadi kita ingin dia lebih rendah daripada 54. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk economic calendarnya untuk hari ini dan besok ya. Untuk hari ini sekali lagi nggak ada yang terlalu penting karena memang nggak ada event sama sekali. Besok ada satu yang penting ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke news. Kali ini Gary Gensler main-main lagi sepertinya ya. Jadi SEC menyatakan bahwa kasus Ripple ini atau XRP dia dia wrongly decided ya. Keputusannya salah menurut mereka. Jadi mereka mau banding sepertinya ya. Jujurnya gue nggak terlalu kaget ya. Gue nggak terlalu kaget karena buat lo yang ngikutin terus DCWT, kita sudah tahu kemarin ya, atau 2 hari lalu atau 3 hari lalu ya, dimana kita tahu ternyata SEC sedang minta dana sebesar 2,4 miliar US dollar ingat gua ke Joe Biden ya, atau ke presiden. Katanya apa? Untuk meregulasi crypto markets ya. Ya seperti biasalah ya, harapan kita semoga ini kasus Ripple ini bisa cepat beres. Dan ya tentunya kita berharap Ripple menang ya, karena lagi-lagi kasus Ripple ini akan menjadi contoh kasus untuk kasus-kasus yang similar ke depannya ya, kasus-kasus kripto lagi ke depannya. Maka dari itu sekali lagi harapan kita adalah supaya Ripple bisa menang. Dan gini, jujur ya, kalau gue pribadi sih merasa semoga ya dengan nanti misalnya Ripple udah menang lagi dan seterusnya ya, semoga Gary Gensler digantikan ya, karena jujur aja menurut gue Gary Gensler ini sebagai chairman dari SEC ini ya jujurnya berantakan gitu ya. Karena kenapa? Gini, untuk tugas regulator tuh apa sih sebenarnya? Meregulasi gitu kan. Kita contoh di US, diregulasi nggak? Diregulasi kripto itu ya, diregulasi, dikasih ketentuannya boleh begini, tidak boleh begini ya. Tetapi dikasih aturannya dulu ya. Setelah dikasih aturannya, dikasih tenggang waktu untuk comply atau mengikuti regulasi itu. Kalau tidak mengikuti juga, baru dituntut
gitu ya. Nah, kalau di SEC kemarin tuh basically apa? Aturannya apa? Aturannya apa? Diminta oleh Coinbase ya, diminta oleh XRP atau Ripple. Mereka bilang, "Oh, kita belum ada regulasi, belum ada regulasi." Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, langsung di apa? Langsung dituntut. Jadi kebayang gak sih gini ya? eh Lu misalkan jalan nih ya, nyebrang. Lu nanya, ini ada aturannya nggak? Ada aturannya nggak? Oh, nggak ada. Kita belum ada kita belum ada aturan gitu. Kita belum ada aturan. Tiba-tiba lu nyebrang, waktu nyebrang, prit, ya, lu melanggar aturan. Apa? Ya, lu melanggar ini, lu melewati ini gitu, melewati si Jani. Lu katanya nggak ada aturan. Nah, basically itu yang dilakukan SEC. Nah, jadi semoga saja SEC ini ada suatu bebenah lah setelah kasus XRP ini, karena berantakan dibandingkan berbagai macam regulator di dunia yang lain ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke analisa di Twitter. Ini kita ngomongin suatu indikator yang cukup baru, yaitu Advanced Decline Ratio ya. Cara pakainya gimana? Dan gilanya ini cukup akurat bahkan sampai 2011 ya. Nah, kalau kita lihat di sini, si Advanced Decline Ratio ini biasanya menunjukkan apabila dia kena di 4,54 atau di sini disebutnya lifeline ya. Itu biasanya dia akan ada rally, akan ada momentum. Nah, saat dia sudah kena lagi si baseline, biasanya akan terjadi suatu konfirmasi bahwa akan terjadi rally yang signifikan. Seperti di sini 2011 ya. Di sini kena lifeline, udah gitu kena baseline. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Rally dengan signifikan yang ditandai dengan warna hijau di sini ya. Lalu kalau kita lihat di cycle selanjutnya, di sini juga terjadi ya, kena di lifeline, udah gitu terjadi konfirmasi di baseline beberapa minggu setelah itu ya. Lalu apa yang terjadi? Boom ya, rally. Nah, lalu selanjutnya lagi kalau kita cek, ada juga di sini 2000 berapa nih? Berarti 2016 kayaknya ya. Pulse ya di sini. Lalu confirmation. Apa yang terjadi? Pump ya, atau lebih tepatnya bull market yang bisa dibilang bull market yang cukup eksponensial ya. Lalu kalau kita di sini 2019. Nah, ini yang unik ya. Terjadi lifeline tetapi tidak terjadi retest di baseline, nyaris tapi tidak terjadi. Nah, setelah itu apa? Drop ya. Nah, terjadi retestnya itu di sini setelah dia drop di COVID crash ya. Nah, jadi itu yang membuat sedikit perbedaan dibandingkan dengan cycle sebelumnya. Cycle kali ini, lifeline dan baseline sudah di-retest. Apakah akan pasti pump seperti ini? Tidak ada yang pasti. Mungkin saja ini bisa jadi pertama kalinya tidak sesuai. Tetapi, kalau kita ngomongin soal probabilitas, ya bisa dibilang ini sampai sekarang 100%. For now, masih 100% ya. Jadi arguably kalau berdasarkan dari data ini, kita akan siap-siap mendapatkan bull run yang cukup eksponensial dalam ya mungkin 2-3 tahun ke depan ya. That's good ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke TA kita. Untuk TA kita bisa di sini kondisinya masih gak jelas ya, dan bahkan sekarang gagal untuk bertahan lagi. Kemarin kan reclaim, gagal bertahan lagi ya. Jadi 29.897 masih menjadi suatu permasalahan di sini ya. Jadi possibility Bitcoin ke bull support band semakin besar. Tinggal kita lihat nih apakah akan beneran drop ke situ atau tidak. Karena masih ada beberapa support yang lain seperti 29.400 dan nanti ada MA50 juga ya. Pair untuk daily-nya adalah reclaim dan pertahankan 29.900 sebagai support ya. Untuk di weekly kita bisa lihat bull support band itu sekarang tepatnya ada di angka berapa nih ya. Kita lihat bull support band itu sekarang ada di 27.546 sampai 28.158. Ya, jadi kalau sampai itu semua struktur di daily jebol, harapan gue dia bisa ketahan di bull support band ya. Dan biasanya nih seperti yang kita bisa lihat sebelum-sebelumnya, apabila dia berhasil mantul di bull support band, selanjutnya terjadi rally yang lumayan signifikan. Atau bisa juga pump lah, ini masuknya pump. Kalau di sebelum-sebelumnya bisa terjadi rally ya, seperti di sini ya, rally, lalu seperti di sini, rally dan seterusnya. Ya, ini maksudnya masuknya nggak rally sih, ini masuknya pump juga. Jadi lagi-lagi ya, gue harus ngomong secara probability, seringkali saat terjadi pantulan di bull support band dia pump, bukan cuma rally ya.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin secara secara weekly maupun daily-nya. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar ya kita tahu ini sedang sedang market close karena lagi weekend. Nah, harapan kita besok hari Senin tiba-tiba dia opennya di bawah. Karena bisa lagi-lagi ya, karena dia ada libur di hari Sabtu sama Minggu. Nah, daily opennya bisa saja tiba-tiba di bawah dari sini. Itu yang the best case scenario-nya ya. Jadi dia open di sini, ke reject lagi 1-2, nah membuat lower low. Itu harapan kita untuk indeks dolar. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk overview-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan ingatkan dulu, disclaimer dulu, bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang sedang mencari hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brand yang ada di sini. Jadi nggak perlu mikirin lagi nih asli atau palsu, compromise atau tidak ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke buy limit. Dan untuk Bitcoin kita bisa di sini buy limit pertama kembali gagal menahan harga Bitcoin. Jadi untuk sekarang buy limit yang tersisa untuk Bitcoin adalah buy limit kedua di 29.489 dan buy limit ketiga kita di MA50 yaitu 28.981. Untuk posisi futuresnya masih inkonklusif ya karena kemarin reclaim gagal bertahan, reclaim gagal bertahan. Nah, untuk posisi short kita bisa pertimbangkan apabila seperti hari ini sudah terjadi di tes pertama, besok jam 7 pagi tetap daily close di bawah dari 29.900, kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi short di sini dengan target TP di 29.489. Sekali lagi, dengan syarat apa? Besok daily close-nya masih di bawah dari 29.900. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 29.489 sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 29.900. Dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum posisi short kita yang sudah di sini ya, sudah dari tanggal 20 Juli kemarin sudah kena target TP. Alias kita sudah mengantongi profit sebesar 2,77%. Not bad ya. Nah, untuk posisi spotnya masih sama seperti kemarin ya, buy limit pertama tembus, kedua tembus, ketiga akhirnya kena retest yaitu di 1853 ya. Jadi buat hari ini yang lu ketinggalan ya silakan boleh pertimbangkan untuk buy limit di 1853. Untuk posisi futuresnya seperti yang gue bahas tadi, posisi short sudah kena target TP. Untuk posisi long hari ini sudah terjadi retest kemarin sudah terjadi retest pertama di MA50. Jadi apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP konservatif di MA20 dan agresif di 1909. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Dan untuk Cardano bisa dibilang nasibnya cukup mirip seperti Ethereum ya. Posisi short kita yang sudah kita tunggu berarti berapa hari nih ya, 2 hari akhirnya kena target TP juga. Kita sudah mengantongi profit berapa persen? Sebesar 4,64%. Not bad at all ya, hanya nunggu 2 hari dapat 4,64% ya. Nah, untuk posisi spotnya, untungnya buy limit ketiga berhasil menahan lagi Cardano. Jadi harusnya sih lu udah dapat ya. Tapi buat lo yang mungkin ketinggalan silakan boleh pertimbangkan untuk buy limit di 30 sen. Untuk posisi futuresnya sudah juga dapat posisi long. Kenapa? Karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di 30 sen sebagai support. Dan sekarang sedang dalam keadaan profit atau lebih tepatnya floating lah ya. Aduh ya, ketarik sedikit ya. Sini ya. Dia sudah floating profit sebesar berapa nih? Sudah floating profit sebesar 2,19%. Not bad ya. Tadi coba kita cek ketarik parah nggak? Oke, masih benar ya. Itu untuk posisi longnya ya. Jadi untuk posisi short sudah kena target TP, long sedang dalam on the way. Target TP-nya adalah di 32 sen. Dan sekarang kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa di sini ya, posisi short yang kita sudah buka juga sedang dalam keadaan profit tapi belum kena target TP ya. Sementara untuk posisi spotnya sendiri kita bisa lihat buy limit pertama sudah tembus, buy limit kedua belum kena retest ya. Jadi yang masih tersisa adalah buy limit kedua boleh di $23 lebih 47 sen atau di MA 20. Buy limit ketiga di $21 lebih 84 sen. Untuk posisi future seperti yang gue bilang ya, kita sedang dalam keadaan floating profit sebesar
Wow, not bad ya, sebesar 4,7%. Nah, target TP kita boleh pertimbangkan di EMA 20 atau di $23 lebih 47 sen. Silakan lo pilih ya. Untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di EMA 20 atau di $23 lebih 47 sen. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di $25 lebih 90 sen. Dan sekarang kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa lihat di sini ya. Posisi short kita lagi-lagi kena target TP. Retest 1, retest 2 di sini. Untuk target TP konservatif sudah kita kantongi profit sebesar 8,9%. Luar biasa ya, target TP konservatifnya 8,9%. Nah, buat yang lebih agresif, target TP-nya itu di sini di 69 sen dengan profit sebesar $15 lebih 66 sen. Kita lihat apakah kena di sini atau tidak ya. Nah, selanjutnya untuk posisi spot ya. Posisi spot berarti buy limit pertama sudah kena di sini, buy limit kedua di 69 sen dan buy limit ketiga kita untuk posisi spot adalah di 63 sen, which is itu adalah MA20 di daily ya. Untuk posisi futuresnya yang sekarang lebih dekat adalah lagi-lagi posisi short apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini. Nah, jadi buat lo yang mungkin sudah buka konservatif, sudah TP dengan secara konservatif, apabila terjadi retest 1, retest 2 lagi di 74 sen sebagai resisten, lo bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP barunya yaitu di 69 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk posisi long kita bisa nyontek ke tanggal 4 dan 15 Juli kemarin. Retest 1, retest 2 di sini ya di 69 sen sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP konservatif di 74 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.